Sekarang kita pindah ke sifat yang ke-14. Ini ukuran sifatnya digabung dengan 13 sebelumnya. Kita akan menghitung ya. Kata beliau, wa min dzalika qauluhu ta'ala, dan dari hal tersebut adalah firman Allah Ta'ala, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Ini sifat yang ke-14, yaitu sifat istiwa. Dikatakan oleh pengarang di sini, Ar-Rahmanu 'alal arsy istawa. Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman itu adalah nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ar-Rahman, Allah yang Maha merahmati. 'Alal arsy, di atas al-arsy. Al-arsy itu apa? Al-arsy secara bahasa itu adalah singgasana. Singgasana raja. Itu secara bahasa ya. Al-arsy. Ya. Kalau secara syariat, al-arsy itu adalah singgasana Allah yang sangat besar. Ya Allah bersemayam di atasnya. Dan arsy ini adalah makhluk Allah yang paling tinggi dan yang paling besar. Dan disebutkan di dalam Al-Quran pensifatan arsy dengan sifat al-azim, Rabbul Arsyil Azim, yang maha besar. Karena disebutkan karim, yang maha mulia. Karena disebut majid. Itu pensifatan tentang arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dikatakan Ar-Rahman 'alal arsy, di atas arsy istawa. Istawa di sini artinya kalau diterjemah dalam Indonesia yaitu bersemayam. Adapun dari sisi bahasa, istiwa itu punya 4 makna. Kalau dari sisi bahasa Arab, istiwa bisa bermakna istaqar, tetap, menetap di atas sesuatu. Yang kedua, makna yang kedua, istiwa bisa bermakna ala. Ya, ala artinya yang tinggi. Ulu itu yang tinggi. Kemudian makna yang ketiga, istiwa bermakna irtafa'a. Irtafa'a artinya yang tinggi. Ya, ulu irtafa, itu sama sebenarnya maknanya. Cuma di sini makna irtafa'a. Nah, kemudian tafsir yang keempat as-su'ud. As-su'ud juga berarti bisa bermakna yang paling atas, ya, yang paling atas, yang tinggi. Ini semuanya ibarat ditafsirkan dengannya makna istiwa. Ya. Istiwa itu maknanya itu. Jadi menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat istiwa. Ya. Bersemayam di atas arsy-Nya, beristiwa di atas arsy-Nya. Ya, kalau diterjemah Indonesia kayaknya bersemayam itu masuk ke makna istiqrar. Ya. Istaqar. Tapi kalau disebut dengan kalimat istiwa itu lebih lengkap sebenarnya. Sebab istiwa itu ya, dalam sisi bahasa mempunyai 4 makna itu. Bermakna istaqar, ala, tinggi, wartafa'a, wasa'ada. Itu makna istiwa. Jadi Allah Subhanahu wa Ta'ala istiwa di atas arsy. Ini sifat istiwa, sifat yang ke-14. Kita tetapkan Allah Subhanahu wa Ta'ala mempunyai sifat istiwa di atas arsy. Ya. Allah beristiwa di atas arsy. Nah, kita tetapkan hal tersebut sebagaimana ditetapkan dalam ayat Al-Quran di sini. Sebagaimana ditetapkan dalam ayat Al-Quran. Ar-Rahman 'alal arsy istawa. Dan di dalam Al-Quran ada 7 ayat ya, yang menjelaskan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ayat yang pertama di dalam surah Al-A'raf. Ayat yang kedua di dalam surah Yunus. Ayat yang ketiga di dalam surah Ar-Ra'd. Ayat yang keempat di dalam surah Taha, ya ini depan kita dalam surah Taha. Ayat yang ke-5 dalam surah As-Sajdah. Ayat yang ke-6 dalam surah Al-Furqan. Dan ayat yang ke-7 dalam surah Al-Hadid. Ini
7 tempat dalam Al-Quran, tidak ada tempat yang ke-8. Jelaskan tentang istiwanya Allah Subhanahu wa Ta'ala di atas arsy-Nya. Ya. Maka kita tetapkan hal tersebut sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala menetapkannya. Dan telah kita dengarkan tadi hadis riwayat Bukhari dan Muslim, innallaha lamma qada al-khalqa kataba indahu fawqa arsyihi inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala tatkala menyelesaikan penciptaan, Allah menulis di sisinya, di atas arsy-Nya. Ini Allah menulis di atas arsy-Nya, inna rahmati sabaqat ghadabi. Sungguhnya rahmatku mendahului kemurkaanku, kemarahanku. Iya. Nah, jadi istiwa di atas arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala itu bermakna ulu, wartafa, wastaqar, wasa'ada. Itu makna istiwa, tidak ada makna yang lain. Ya. Adapun ahlul bid'ah, dia katakan istiwa itu bukan artinya bersemayam di atas arsy, tapi istaula, artinya berkuasa. Ya. Artinya berkuasa, katanya. Ini perkataannya orang-orang Jahmiyah. Ya. Dan sangat disayangkan pemahaman ini, pemahaman yang masih banyak dianut oleh orang-orang kaum muslimin di Indonesia, mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa Ta'ala berada di mana-mana. Ini kita akan bantah nanti ketika membahas sifat ulu. Ya. Istiwa ini lebih khusus daripada ulu. Ulu sifat di atas, tinggi. Allah itu maha tinggi. Ya, al-istiwa itu lebih khusus daripada sifat al-ulu. Nah, ya baik. Orang-orang Jahmiyah menambah istiwa, dikatakan istaula maknanya, berkuasa. Kalau kita lihat dari sisi bahasa Arab, istawa itu ada berapa huruf? Alif, sin, ta, waw, kemudian alif lagi. Oleh orang-orang Jahmiyah ditambah huruf lam. Ya. Jadi maknanya istaula, berkuasa. Sama ini orang Jahmiyah dengan orang Yahudi. Orang Yahudi diperintahkan kepadanya waqulu hittatun, dan berkatalah kalian hittah, saya bebaskan kami dari dosa. Tapi apa kata orang Yahudi? Dia tambah harfun nun di situ, dia tambah nun. Waqulu hintah, ya, katakan hintah, dan makanan dia. Ya. Ini orang Yahudi. Karena itu Ibnu Qayyim, ya, menyamakan nunnya Yahudi ini dan lamnya Jahmiyah ini. Dikatakan oleh Ibnu Qayyim dalam satu bait syair, nunul Yahudi wa lamu Jahmi huma fi wahyi Rabbil Arsy zaidatani. Nunnya orang Yahudi dan lamnya orang Jahmiyah, ya. Lamnya orang Jahmiyah tadi istawa ditambah istaula, tambah lam dia. Orang Yahudi hittatun ditambah hintah, pakai nun tambah. Ya. Kata Ibnu Qayyim, nunnya orang Yahudi dan lamnya orang Jahmiyah, dua-duanya itu adalah tambahan di dalam wahyunya Allah Rabbul Arsy, pemilik arsy. Nah, demikian. Jadi sekali lagi di sini istiwa itu maknanya adalah semayam di atas arsy Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, ya kita artikan mungkin ini pengertian yang paling dekat mungkin dari sisi bahasa Indonesia. Tapi kalau dari sisi bahasa Arab itu tadi saya rinci makna istiwa itu. Istiwa itu bermakna istaqar, ya tetap di atas sesuatu. Ya, ini makna bersemayam, ya, tetap di atas sesuatu. Yang kedua makna ulu. Ulu itu artinya tinggi. Irtafa, yang terangkat, yang tinggi. Ya. Sa'uda, yang paling tinggi di atas sesuatu, itu sa'uda. Nah, ini makna ulu, makna istiwa tercakup 4 makna ini di dalam bahasa Arab. Ya. Sekarang apa perbedaan antara sifat ulu dan sifat al-istiwa? Perbedaannya dari beberapa sisi. Ya, sisi yang pertama, kalau ulu atau sifat istiwa itu sifat fi'liyah. Istiwa itu sifat fi'liyah, berkaitan dengan masyiah Allah Subhanahu wa Ta'ala, berkaitan dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kalau sifat al-ulu itu sifat dzatiyah, sifat dzatnya Allah. Allah itu maha tinggi terus. Ya, dan kita akan terangkan nanti ulu itu ada 3. Ya. Dan ini semuanya berkaitan dengan sifat dzatiyah, dzatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah,
Ini perbedaan dari sisi yang pertama. Istiwa sifat fi'liyah, ulu sifat datiyah. Perbedaan dari sisi kedua, kalau al-ulu itu ditetapkan berdasarkan nas dari Al-Quran dan Sunnah. Akal sehat juga bisa menetapkannya, fitrah yang sehat juga bisa menetapkannya. Ini kalau ulu. Coba anak kecil ya, ambil saja anaknya orang Nasrani misalnya atau orang Yahudi. Ya. Bawa dia suatu tempat, kurung dia suatu tempat. Ya. Jangan ajari apa-apa. Dia masukkan dari orang tua yang masih murni di atas fitrahnya. Tanya dia, di mana Allah? Pasti dia akan menjawab, di atas langit. Dia akan menunjuk ke atas. Itu fitrah, itu harus. Ya. Tanya coba anak kecil yang belum pernah diajari apa-apa, di mana Allah? Pasti dia akan menunjuk ke atas. Sampai hewan kalau mengangkat kepalanya diangkat kemana? Ya. Diangkat ke atas. Ini fitrah sebenarnya. Dan kita akan lebih rinci lagi nanti ini sifat ulu ini pada tempatnya. Dipahami? Jadi kalau ulu itu fitrah, akal sehat bisa menetapkan. Tapi kalau istiwa, yang menetapkannya itu cuma dari nas Al-Quran dan hadits saja. Tanpa adanya nas dari Al-Quran dan hadits, tidak bisa akal dan fitrah menetapkannya. Tapi begitu nas dari Al-Quran dan hadits menetapkan, kita menetapkannya. Ini perbedaan dari sisi yang kedua. Perbedaan dari sisi yang ketiga, ya. Al-ulu ini sifat umum dan lebih khusus darinya istiwa. Jadi kesimpulannya perbedaan yang ketiga ini, istiwa lebih khusus daripada al-ulu. Lebih khusus daripada al-ulu. Ini poin-poin perbedaan antara tiga sifat ini. Kemudian sifat yang ke-15 yang disebutkan di sini oleh pengarang, yaitu tentang sifatul ulu. Kata beliau, wa qauluhu ta'ala, dan firman Allah Ta'ala, aamintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada yang berada di atas langit? Ini dalil yang pertama yang disebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullahu taala, menetapkan ulu, sifat ulu untuk Allah Subhanahu wa taala. Al-ulu itu artinya yang tinggi. Dan ulu itu, sifat ulu kita tetapkan sebagaimana ditetapkan di dalam Al-Quran dan ditetapkan dalam sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ijma' di kalangan para ulama salaf, dan juga ditetapkan oleh akal dan fitrah. Dalil tentang tingginya Allah Subhanahu wa taala disebutkan oleh para ulama lebih dari 1000 dalil tentang sifat ulu Allah Subhanahu wa taala. Dan ulu itu terbagi 3. Ulu, ketinggian Allah, sifat al-ulu terbagi 3. Yang pertama, ulu dzat. Ulu dzatnya. Itu dzat Allah Subhanahu wa taala maha tinggi. Naam. Itu Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, berada di atas langit. Yang kedua, ulu al-qahar. Ulu al-qahar. Wa Allah Subhanahu wa taala itu tinggi di atas seluruh makhluknya, biqahrihi wa jabrutihi, dengan kekuatannya dan jabarutihi, kemuliaannya. Kemudian yang ketiga, ulu al-qadar. Allah Subhanahu wa taala maha tinggi di atas makhluknya dengan qadarihi, dengan kemampuannya. Ini 3 jenis ulu. Semuanya ditetapkan untuk Allah Subhanahu wa taala. Ahli sunnah menetapkan ulu ini dengan 3 jenisnya. Adapun ahli bid'ah, sebagian dari mereka menetapkan ulu al-qahr dan ulu al-qadar. Adapun ulu dzat, mereka tidak tetapkan bahwa dzat Allah berada di atas langit. Mereka mengatakan Allah berada di mana-mana. Iya. Inilah perkataan sebagian orang yang sering kita dengar. Kalau ditanya di mana Allah, jawabannya di mana-mana. Dan ini adalah pemahaman
yang keliru dan sesat. Sini akan disebutkan dalil oleh Ibnu Qudamah menetapkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Alim ala khalqihi, tinggi di atas makhluknya. Ya. Tinggi dengan kekuatannya, tinggi dengan kemampuannya, tiga jenis ulu. Disebutkan ayat yang pertama, aamintum man fis sama. Apakah kalian beriman kepada siapa yang berada di atas langit? Di sini fi, dalam ayat fi itu arti asalnya di. Kalimat fi bermakna di. Jadi kalau diartikan biasa, apakah engkau beriman kepada siapa yang berada di langit? Iya. Tapi kalimat fi kadang bermakna di atas, bermakna ala, di atas. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa taala, afalam yasiru fil ard, tidakkah mereka berjalan di muka bumi? Berjalan di fil ard, di bumi. Di mana berjalannya? Di atasnya atau di dalamnya? Tentunya di atas bumi. Demikian pula perkataan Fir'aun, sebagaimana yang difirmankan Allah Subhanahu wa taala dalam surah Taha, wala usallibannakum fi judu'in nakhl, dan sungguh saya akan mensalib kalian. Itu kan sihirnya. Sungguh saya akan mensalib kalian, wahai tukang sihir, fi judu'in nakhl, di batang-batang korma. Di sini bermakna apa? Di atas. Tidak mungkin di dalam batang korma disalib, tapi di atas batang korma tersebut. Maka sama dalam ayat ini, aamintum man fis sama, apakah kalian beriman kepada siapa yang di langit, yaitu di atas langit. Menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Kemudian dalil yang kedua, riwayat Muslim dan lain-lainnya dari Muawiyah bin Hakam As-Sulami, mempunyai kisah yang panjang, yang mana Muawiyah bin Hakam mempunyai budak perempuan. Kemudian setelah itu, hasil dari kisahnya, budaknya ini dibawa kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Nabi bertanya kepada budak ini, wa qala lil jariyah, beliau berkata kepada budak perempuan ini, aina Allah? Nabi bertanya, di mana Allah? Menunjukkan bolehnya menguji akidah seorang itu dengan pertanyaan seperti ini. Ya, boleh diuji, aina Allah? Nah, lihat ya, pertanyaan cuma dua kalimat saja, di mana Allah? Dua kalimat menggambarkan keimanan. Pertanyaannya, di mana Allah? Qalat, jariyah berkata, fis sama, di atas langit. Qala, maka Nabi berkata, i'tiqha fa innaha mu'minah, bebaskan budak ini, sungguhnya budak perempuan ini adalah mukminah, seorang mukminah. Iya, diperintahkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk membebaskannya, dan dikatakan dia adalah mukminah, menunjukkan keyakinan dia ini. Iya, keyakinannya ini adalah keyakinan yang benar, sehingga dia dikatakan mukminah. Andai kata dia tidak berkeyakinan seperti ini, maka tidak dia katakan dia sebagai mukminah. Iya, lihat, ditanya di mana Allah, jawabannya di atas langit. Iya. Kata Ibnu Qudamah, rawahu Malik ibn Anas wa Muslim wa ghairuhuma min al-a'immah. Hadits ini diriwayatkan oleh Malik bin Anas, Imam Muslim, dan selain mereka berdua dari para imam meriwayatkan hadits ini. Iya. Jadi sekali lagi, di sini benarnya menguji seorang itu dengan pertanyaan di mana Allah, untuk mengetahui akidahnya, mengetahui ya pemahamannya terhadap Islam. Nah, kemudian yang kedua, hadits ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas langit. Ulu, di atas langit, alin ala khalqihi, dengan tiga jenis ulunya. Dan ini ditunjukkan oleh adillah yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Al-Qur'an, yakhafuna rabbahum min fawqihim.
Mereka takut kepada Rabbnya di atas mereka. Menunjukkan Allah Subhanahu wa taala di mana? Di atas. Ya. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi." Dan dialah Allah yang maha qahir, yang maha berkuasa di atas hambanya. Ini penetapan ulu al-qadar, ulu al-qahr. Naam. Wa huwal qahiru fawqa 'ibadihi. Dan juga Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wal 'amalu shalihu yarfa'u." Dan amalan saleh diangkat kepadanya. Ya. Ayat yang lain, "Ilaihi yas'udul kalimat thayyib." Kepadanya lah naik kalimat yang baik. Semuanya naik. Tunjukkan di atas. Tentang Nabi Isa dikatakan dalam Al-Quran, "Inni mutawaffika wa rafi'uka ilayya." Saya akan mewafatkan kamu dan mengangkat kamu kepadaku. Mengangkat, ya, bukan diturunkan, tapi diangkat. Tentang malaikat, "Ta'rujul malaika war ruhu ilaih." Para malaikat naik dan ruh naik kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan akidah ini, keyakinan bahwa Allah Subhanahu wa taala di atas langit, Allah Subhanahu wa taala maha tinggi, ini adalah keyakinan setiap nabi dan setiap rasul. Sampai di zaman Nabi Musa alaihi salam. Fir'aun saja, Fir'aun itu memahami bahwa Allah berada di atas langit. Maka celakalah orang-orang yang ada di zaman ini yang mengatakan Allah di mana-mana. Fir'aun lebih baik darinya. Mau bukti? Coba buka surah Ghafir ayat 36 dan 37. Fir'aun berkata kepada menterinya Haman, perdana menterinya Haman. Katanya Fir'aun, "Ya Haman, ibni li asbab," yaitu sebab-sebab langit, di atas langit, supaya saya bisa melihat kepada sesembahannya Musa. Jadi Fir'aun tahu, diberitahu bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Karena itu Fir'aun perintahkan kepada Haman untuk membuat istana supaya dia bisa naik melihat kepada sesembahannya Musa di atas langit. Andai kata Nabi Musa mengatakan Allah itu di mana-mana, Fir'aun akan mengerahkan bala tentaranya mencari di mana-mana. Iya. Dan menunjukkan bahwa memang akidah para nabi dan para rasul seperti itu. Iya. Ini ditunjukkan oleh adillah. Dan sekali lagi, seperti yang saya nyatakan tadi, dalil yang menunjukkan bahwa Allah berada di atas langit, Allah itu maha tinggi di atas hambanya, ini sangat banyak sekali. Lebih dari 1000 dalil. Ya, sampai sebagian para ulama mengatakan ada 3000 dalil menunjukkan tentang itu. Dan kalau kita lihat di sini, Ibnu Qudamah rahimahullah taala hanya membawakan dalil-dalil yang menunjukkan ulu Allah, zatnya berada di atas langit. Sebab ini memang yang diingkari oleh ahli bid'ah. Kebanyakan ahli bid'ah. Ya, kita tadi katakan ulu itu tingginya Allah terbagi 3. Tinggi zatnya, yaitu zatnya maha tinggi berada di atas langit. Yang kedua, tinggi al-qahar, kekuatannya dan kemampuannya. Ini 3 jenis. Yang diingkari oleh kebanyakan ahli bid'ah adalah ulu apa? Ulu dzat. Karena itu beliau banyak menukil dalil-dalil menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit. Iya. Kemudian dibawakan di sini oleh Ibnu Qudamah beberapa hadis lagi, kata beliau, wa qala an-nabi sallallahu alaihi wasallam li Husain. Dan berkata Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Husain. Husain ini Husain bin Ubaid al-Khuzai, ayah Imran bin Husain. Ya, tapi hadis ini juga termasuk hadis yang lemah. Nabi berkata kepada Husain, "Kam ilahan ta'bud?" Berapa sembahan yang kamu sembah? Qala 7. Dia berkata 7 sembahan. 6 fil ard wa 1 fis sama. Ada 6 di bumi dan 1 di langit. Ini Ibnu Qudamah ingin membawakan pendalilan dari banyak sisi. Sekarang beliau bawakan keyakinannya orang musyrik. Ya. Ayahnya Husain, Imran bin Husain ini, Husain bin Ubaid, waktu masih kafir, ditanya berapa kamu sembah? Dia jawab 7, 6 di bumi, 1 di langit. Ya. Orang musyrikin saja mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala di langit. Begitu.
Ya, ini maksud dibawakannya dalil ini oleh Ibnu Qudamah di sini. Ya. Maka Nabi berkata kepadanya, "Man li raghabatika wa rahabatik." Ya. Sembahan mana yang kamu serahkan kepadanya rasa takutmu dan rasa harapanmu? Ya. Qala alladhi fis sama'. Ia berkata, yaitu kepada sembahanku yang di langit. Kata Nabi, "Fatrukis sittah wa'budilladhi fis sama' wa ana u'allimuka da'wataini." Kamu tinggalkan 6 sembahan kamu itu dan sembah saja yang berada di langit. Dan saya akan mengajarkan kepada kamu 2 doa. Fa'aslama, maka dia pun masuk Islam. Maksudnya begitu, tinggalkan 6 ini, kamu sembah saja yang di langit. Artinya kamu harus kafir, tinggalkan seluruh sembahanmu kecuali satu, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Arti katanya harus masuk Islam. Iya. Mengucapkan syahadat asyhadu an la ilaha illallah. Sebab makna la ilaha illallah, tidak ada yang berhak disembah kecuali Allah. Iya. Dia harus kafir terhadap seluruh sembahan selain dari Allah Subhanahu wa taala. Dan dia harus menetapkan penyembahan itu hanya untuk Allah. Ada 2 rukun di dalam la ilaha illallah. Rukun yang pertama penafian. La ilaha, dia harus menafikan segala sesembahan selain Allah. Setelah itu dia tetapkan illallah, kecuali hanya untuk Allah. Dia tetapkan bahwa penyembahan itu hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Ini 2 rukun yang harus ada pada seorang muslim. Iya. Maka ia pun masuk Islam. Wa 'allamahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam ay yaqul, dan Nabi mengajarkan dia supaya berkata, Allahumma alhimni rusydi wa qini syarra nafsi. Ya Allah, tunjukilah saya, berikanlah saya ilham, ya, berada di atas petunjukku, dan jagalah saya dari kejelekan diriku. Nah, kemudian kata beliau, wa fi manukila min alamatin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabihi fil kutubil mutaqaddimah, dan dari apa-apa yang dinukil dari tanda-tanda Nabi sallallahu alaihi wasallam dan para sahabatnya di buku-buku yang terdahulu. Ya. Jadi ini Ibnu Qudamah mengambil dari buku-buku yang terdahulu. Dan penukilan ini, kata Syekh Ibnu Utsaimin, adalah penukilan yang tidak benar. Ya. Dan tidak mempunyai sanad. Dan Imam Adz-Dzahabi sendiri dalam Al-Ulum mengatakan ini hadits yang gharib. Kebanyakan para ulama yang menggunakan kalimat gharib itu untuk menunjukkan lemahnya periwayatan itu. Iya. Maksudnya Ibnu Qudamah membawakan di sini ini untuk sekali lagi membuat pendalilan itu beraneka ragam. Iya. Membawakan dalil ini kaum musyrikin juga mengakui di langit, buku-buku terdahulu juga mengakui seperti itu. Buku-buku terdahulu dinukil dari tanda kenabian dan para sahabatnya dalam buku-buku terdahulu disebut tanda-tanda mereka annahum yasjuduna bil ard. Mereka itu sujud di bumi. Wa yaz'umuna anna ilahahum fis sama'. Dan mereka menyangka bahwa sembahan mereka berada di langit. Iya. Memang ini asar nukilan dan tidak ada sanadnya. Cuma dari sisi maknanya benar. Memang kaum muslimin seperti ini keadaannya. Mereka sujud di langit, sujud di bumi, tapi keyakinan mereka Allah Subhanahu wa taala sesembahan mereka berada di atas langit. Iya. Kata beliau, warawa Abu Dawud fi sunanihi, dan diriwayatkan oleh Abu Dawud di dalam sunannya, anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, inna ma baina sama'in wa sama'in masirata kada wa kada wa masiratu kada wa kada, wa dzakara al-khabar ila qawlihi wa fawqa dhalika al-arsh wallahu subhanahu fawqa dhalik. Abu Dawud meriwayatkan dalam sunannya. Hadits ini dikenal dengan nama hadits Al-Aw'al. Ya. Ada penyebutan Al-Aw'al di dalamnya. Nah, dan hadits ini dilemahkan oleh sebagian para ulama. Nah, kata beliau, inna ma baina sama'in wa sama'in, di antara langit dan langit itu masirah, perjalanan begini dan begini, maksudnya perjalanan perjalanan yang jauh. Kemudian disebutlah haditsnya sampai ke sabda beliau, wa fawqa dzalika, dan di atas hal tersebut adalah arsy. Di atas langit ada arsy, wallahu subhanahu fawqa dzalika, dan Allah Subhanahu wa taala
di atas itu. Nah, ini menunjukkan ulu Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy-Nya. Ini keimanan yang wajib kita imani. Maka wajib kita imani bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala itu maha tinggi di atas makhluknya. Tinggi zatnya, itu berada di atas langit, dan tinggi kekuatan dan kemampuannya di atas makhluknya. Nah, kita tetapkan semua ini, kita yakini, kita imani sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian orang-orang yang mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana, ini adalah orang-orang yang telah berbuat jelek di dalam syariah. Iya. Menyelisih adillah dan juga telah berbuat jelek, melambangkan aib kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau Allah Subhanahu wa ta'ala berada di mana-mana, maka akan berada di tempat-tempat yang tidak layak. Iya. Akan berada di tempat-tempat yang kotor misalnya, ya. Berada di WC atau di dan seterusnya. Dan maha suci Allah Subhanahu wa ta'ala disifatkan seperti itu. Ya. Dan ini termasuk perkara yang menunjukkan tentang batilnya orang yang mengatakan Allah itu berada di mana-mana. Nah, mereka berdalilkan dengan dalil yang pendalilannya itu lebih lemah dari sarang laba-laba. Ya. Seperti ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dia Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaan di sini bukan kebersamaan zatnya. Allah bersama kalian di mana-mana. Ya. Kalau bersama kalian di mana-mana, ini akan mengharuskan suatu yang sangat batil. Dia mengharuskan Allah itu banyak. Kan begitu? Ya. Jadi Allah itu bersama setiap orang. Akhirnya banyak. Dan ini keharusan yang batil dari ucapannya. Iya. Demikian ucapan-ucapan batil itu akan mengantar kepada kebatilan. Maka Allah Subhanahu wa ta'ala itu berada di atas langit. Ya. Kalimat dalam ayat wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan dialah Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Kebersamaannya di sini adalah al-ma'iyah, kebersamaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Ilmu Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Allah Subhanahu wa ta'ala mengetahui apa yang kalian lakukan. Nah, iya. Seperti dalam firman Allah Subhanahu wa ta'ala kepada Nabi Musa dan Nabi Harun. Nah, la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara. Jangan kalian berdua takut, sungguhnya saya bersama kalian berdua. Asma'u, saya mendengar, wa ara, dan saya melihat. Kebersamaan ilmu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Jangan dipahami kebersamaan zat. Ya. Zatnya Allah bersama makhluk. Ini adalah pemahaman yang batil. Pemahaman yang batil. Karena itulah keimanan seorang muslim, prinsip seorang muslim yang benar, dia harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Iya. Allah Subhanahu wa ta'ala berada di atas langit. Iya. Kata Ibnu Qudamah, "Fahada wa ma ashbahuhu mimma ajma'a as-salafu rahimakumullah ta'ala ala naqlihi wa qubulihi wa lam yata'arradu li rabbih wa la ta'wilihi wa la tashbihihi wa la tamthilihi." Kata beliau, yang seperti ini dan apa-apa yang semisal dengannya itu dari perkara-perkara yang para ulama as-salaf sepakat untuk menukilnya dan menerimanya. Dan mereka tidak menyinggungnya dengan menolaknya atau mentakwilnya atau menyerupakannya atau mempersamakannya. Ya. Tidak ada rad, tidak ada takwil, tidak ada tashbih, dan tidak ada tamthil. Nah, tapi diterima ya, al-qubul wa taslim wal iman, menerima, menyerahkan diri dan mengimani hal tersebut. Demikian ya. Seorang muslim
sikap seorang muslim ketika mendengarkan dalil-dalil yang seperti ini tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian kata beliau, Su'ila al-Imam Malik ibn Anas rahimahullah. Imam Malik bin Anas ditanya, faqila, dikatakan, ya Aba Abdillah, wahai Abu Abdillah. Kunyah beliau Abu Abdillah. Imam Malik, nama lengkap beliau Abu Abdillah, kunyahnya namanya Malik ibn Anas ibn Malik al-Asbahi, Naam, al-Madani. Imam Malik, Imam Darul Hijrah. Imam Malik ditanya, ya Aba Abdillah, Ar-Rahman alal arsh istawa. Orang yang bertanya menyebut ayat Ar-Rahman alal arsh istawa, di atas arsy bersemayam. Orang ini tanya, kaifa istawa? Bagaimana istiwanya Allah? Ya, nanya dia, bagaimana istiwanya Allah? Ketika Imam Malik ditanya dengan pertanyaan ini, disebutkan dalam riwayat yang lain, wajah beliau menjadi merah. Kemudian beliau menunduk ke bumi dan menancapkan kayu. Ya, menunjukkan beliau sangat marah dengan pertanyaan tersebut. Kemudian beliau angkat kepala beliau lalu berkata dengan ucapan ini. Faqala, maka beliau berkata, al-istiwa'u ghairu majhul. Ya. Dalam riwayat yang lain dikatakan al-istiwa'u ma'lum. Istiwa itu bukanlah perkara yang tidak diketahui. Diterangkan dalam riwayat lain, istiwa itu adalah perkara yang sudah dimaklumi. Bagaimana istiwanya Allah? Dimaklumi. Dari sisi bahasa kan maklum apa itu istiwa. Dimaklumi. Kemudian kata beliau, wal kaifu ghairu ma'kul. Ya. Dan bagaimananya itu tidak bisa dicerna, tidak bisa dipikir. Ya. Oleh akal. Dalam riwayat yang lain, wal kaifu wajhul, dan bagaimananya itu tidak diketahui. Kemudian kata beliau, wal iman bihi wajib, dan beriman tentang istiwa adalah wajib. Was-su'alu anhu bid'ah, dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Ini prinsip di dalam setiap sifat. Memang di sini perkataan Imam Malik ini hanya menjawab tentang istiwa, tapi demikian pula pada semua sifat Allah yang lainnya. Iya. Kalau ditanya bagaimana tangannya Allah, katakan tangannya Allah maklum. Ya, bagaimananya? Tidak boleh ditanya bagaimananya. Beriman tentang tangan adalah wajib, bertanya tentang itu adalah bid'ah. Ya. Bertanya tentang itu adalah bid'ah. Nah, pertanyaan tentang bagaimana sifat Allah itu dengan dua bentuk. Ya. Apakah dengan cara bertanya, misalnya dengan konteks pertanyaan, bagaimana turunnya, misalnya, bagaimana tangan Allah, ya, bagaimana ini, bagaimana itu. Dia tanya tentang sifatnya dengan kalimat bagaimana. Yang kedua, dia mengabarkan bagaimananya itu. Misalnya tangannya Allah beginikah, tangannya Allah beginikah, ya, atau matanya Allah beginikah, ya, turunnya beginikah, istiwanya beginikah. Itu juga takyif. Ya. Dan seperti ini adalah perkara yang terlarang. Dan ini kaidah pada semua sifat dari perkataan Imam Malik rahimahullahu taala. Iya. Menunjukkan bahwa prinsip para a'immah memang seperti ini. Kemudian setelah itu dikatakan oleh Ibnu Qudamah, "Tsumma amara birrajuli fa ukhrij." Kemudian Imam Malik perintahkan supaya orang itu dikeluarkan. Disuruh keluar dari majelisnya. Ya. Demikian Imam Malik terhadap orang-orang yang menyelisihi perintah, terhadap orang-orang yang keras kepala, apalagi dalam masalah besar, ya. Dalam masalah asma wa sifat, dalam masalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, suruh keluarkan dari majlis oleh Imam Malik rahimahullahu ta'ala. Ya. Maka tidak boleh ada pertanyaan bagaimana. Ya. Hilangkan itu kalimat bagaimana. Dan ini memang ahli sunnah dikenal dengan prinsip itu. Kalau ada sifat, tidak ada kalimat bagaimana. Tidak bertanya bagaimana. Ya. Karena itulah orang-orang ahlul bid'ah sangat marah sekali dengan ahli sunnah, dengan kalimat mereka bila kaifa. Ya, tidak ada bagaimana-bagaimana. Ya. Sampai sebagian orang-orang Mu'tazilah seperti Az-Zamakhsyari, ya, memberi lakab ahli sunnah itu dengan balkafa.
Ya. Katanya kalau sudah dini tentang sifat Allah, dia sebut. Setelah itu mereka bersembunyi dengan kalimat bila kaifa. Tidak ada bagaimana. Ya. Dibantah oleh ahli sunnah kalimat ini. Ya, sebab itulah akidah yang benar. Tidak boleh dipertanyakan. Seperti kata Imam Malik, wal kaifu majhul. Bagaimana itu tidak diketahui. Ya. Dan bertanya tentang itu tidak boleh. Wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Inna as-sam'a wal basara wal fuad kullu ulaika kana anhu mas'ula. Jangan kamu berhenti di atas sesuatu yang kamu tidak mempunyai ilmu tentangnya. Sungguhnya pendengaran, penglihatan dan mata hati semuanya akan dimintai pertanggungjawaban. Apalagi tentang sifat-sifat Allah, nama dan sifat Allah, itu termasuk ilmu yang Allah Subhanahu wa taala khususkan untuk dirinya. Ya. Wala ya'lamu ta'wilahu illallah. Tidak ada mengetahui ta'wilnya. Ya. Hakikatnya kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka tidak boleh ada pertanyaan-pertanyaan seperti itu. Dan ini kaidah umum dari Imam Malik rahimahullahu taala. Ya, yang dihafalkan oleh ahli sunnah. Jadi, kalau ada yang bertanya apa saja, sifat apa saja, ya maka katakan. Ya, ditanya misalnya tentang apakah Allah mempunyai sifat kaki, kita katakan iya. Kalau dia tanya bagaimana kakinya, katakan kaki itu maklum. Ya. Naam, wal kaifu majhul. Bagaimananya tidak diketahui. Wal imanu bihi wajib. Kita imani bahwa Allah mempunyai sifat kaki. Waswalu anhu bid'ah. Dan bertanya tentangnya adalah bid'ah. Kalau mau ditambah, keluarkan orang yang bertanya. Iya. Seperti yang dilakukan oleh Imam Malik rahimahullahu taala. Sebab orang yang bertanya seperti ini menunjukkan ada kekacauan di dalam akidahnya. Ya. Dan memang dalam riwayat-riwayat disebutkan orang yang bertanya ini orang yang dikenal dengan suatu bid'ah sudah. Jadi Imam Malik tahu bahwa orang ini bertanya memang hanya ingin membangkang dan keras kepala. Karena itu hukumnya keluarkan orang ini. Ya, tapi beda ya kalau orang datang bertanya dan memang tidak tahu. Ya, jangan dikeluarkan. Kapan orang yang jahil tahu kalau setiap kali salah langsung diberikan pukulan. Iya. Maka dilihat keadaan orang tersebut. Iya. Baik. Kemudian setelah itu, setelah menjelaskan tentang sifatul ulu, ya. Sifat ulu Allah Subhanahu wa taala, kemudian Ibnu Qudamah rahimahullahu taala berpindah menjelaskan tentang sifatul kalam. Ya. Dan ini sifat yang ke-16. Sifat kalamullah. Ya. Kalam Allah Subhanahu wa taala. Kalam ini sudah bahasa Indonesia kira. Ya, pembicaraan. Nah, Allah itu mempunyai sifat kalam, berbicara. Kita tetapkan sifat itu sesuai dengan kemuliaan dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita lihat perkataan Ibnu Qudamah ya di dalam menerangkan sifat kalam ini. Dan ini termasuk penjelasan yang panjang beliau uraikan. Ya, beliau bahas dulu tentang sifat kalam secara umum. Kemudian setelah itu beliau bahas khusus tentang Al-Quran, kalamullah. Ya. Dan beliau uraikan dalil-dalil bahwa Al-Quran ini adalah kalamullah dari banyak sisi. Baik, kita lihat. Kata Ibnu Qudamah rahimahullah, wa min sifatillahi ta'ala, dan dari sifat Allah Ta'ala, annahu mutakallimun bikalamin qadim. Sungguhnya Allah itu berbicara bikalamin qadim, dengan pembicaraan yang sudah lama. Pembicaraan yang sudah lama. Apa maksudnya ini? Di sini isyarat dari Ibnu Qudamah prinsip ahli sunnah. Allah itu mempunyai sifat kalam. Kita tetapkan Allah itu berbicara. Dan bicaranya Allah itu qadimatun naw. Ya, kalam Allah itu qadimun naw, hadithul ahad. Jenis berbicaranya Allah itu maha berbicara dari dulu. Ya. Kan begitu ya? Allah terus-menerus bersifat dengan berbicara. Itu maksudnya qadim di sini. Hadithul ahad, bicaranya satu persatu, ada memang yang baru. Iya. Nah, Allah Subhanahu wa taala berbicara sesuai dengan kehendak
dan keinginannya sesuai dengan hikmah dan kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Ya. Seperti misalnya ya dalam ayat Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Qad sami'a Allahu qawlan allati tujadiluka fi zawjiha." Nah, Allah telah mendengar perkataan orang yang mendebat kamu tentang suaminya. Ini ayat turun setelah Allah mendengar perkataan perempuan yang mengadukan suaminya kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Jadi kalam itu sifat Allah Subhanahu wa taala itu adalah sifat kalam Allah. Ini adalah sifat yang Allah terus-menerus bersifat dengannya. Tapi dia adalah hadithul ahad. Juga Allah berbicara sesuai dengan kehendak dan keinginannya. Karena itulah sifat kalam ini dikatakan sifat datiyah dan sifat fi'liyah. Iya. Sekaligus sifat datiyah dan sifat fi'liyah. Kalau sifatul kalam. Dia dikatakan datiyah, Allah bersifat terus-menerus dengan berbicara. Iya. Nah, sebelum adanya Al-Quran, Allah sudah berbicara dan maha berbicara. Maha mempunyai sifat kalam. Dipahami? Al-Quran turun, Allah berbicara dengan Al-Quran itu. Allah berfirman dengan Al-Quran itu. Sebagaimana yang kita akan terangkan. Iya. Maka ini makna keyakinan ahli sunnah. Bahwa Allah mempunyai sifat berbicara itu dari dahulu. Ya. Qadimun naw, dari jenis bicaranya. Yaitu dari sisi Allah mempunyai sifat berbicara. Ini adalah sifat yang terus menerus bersama Allah. Adapun satu persatunya dari pembicaraan itu, ada pembicaraan yang baru dan ada pembicaraan yang Allah Subhanahu wa taala sudah berbicara semenjak dahulu. Iya. Dipahami sampai sini ya kawan? Nah, jadi sekali lagi dari sini kesimpulannya bahwa sifat kalam itu sifat datiyah dan sifat fi'liyah. Dikatakan datiyah sebab Allah terus-menerus berbicara. Ya. Berkaitan dengan berkaitan dengan Allah tidak terlepas darinya. Terus-menerus bersifatkan dengan sifat kalam, berbicara. Dan dikatakan sifat fi'liyah, ya Allah kadang berbicara sesuai yang kehendaknya dan kadang tidak berbicara apabila Allah Subhanahu wa taala tidak menginginkannya. Nah, karena itu dikatakan oleh para ulama sifat kalam ini adalah sifat dzatiyah fi'liyah. Dipahami ya ikhwah? Iya. Baik. Jadi sekali lagi sifatul kalam itu qadimun naw' hadithul ahad. Qadimun naw' hadithul ahad. Ya. Jadi maksud dari perkataan Ibnu Qudamah di sini dari sifat Allah, Allah itu berbicara dengan pembicaraan yang dahulu. Kalimat dahulu di sini yaitu dahulu jenisnya. Allah itu maha berbicara, disifatkan dengan berbicara semenjak dahulu. Ya. Dan terus-menerus berbicara. Nah, dan Allah yang maha terdahulu. Tidak ada sebelumnya sesuatu apapun. Dan satu persatunya ada yang baru dari pembicaraan tersebut sesuai dengan hikmah dan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Iya. Kemudian kata Ibnu Qudamah, yusmi'uhu minhu man syaa min khalqihi. Allah Subhanahu wa taala memperdengarkan kalamnya ini kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Diperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Nah, didengar oleh para malaikat, ya. Didengar oleh sebagian nabi, ya, sebagaimana yang kita akan terangkan. Nah, kemudian kata beliau, sami'ahu Musa alaihi salam minhu min ghairi wasithah. Firman Allah Ta'ala ini didengar langsung oleh Musa dari Allah tanpa perantara. Ya. Tanpa perantara. Wa sami'ahu Jibril alaihi salam, dan juga didengar oleh Jibril alaihi salam. Baik. Nabi Musa mendengar langsung dari Allah tanpa perantara. Dan ada 3 orang nabi mendengar langsung firman Allah Subhanahu wa taala tanpa perantara. 3 nabi.
Nabi yang pertama adalah Nabi Adam alaihi salam. Dalam hadits dikatakan wa kana nabiyyan mukallama. Dan Adam itu adalah nabi yang Allah berbicara kepadanya. Iya. Ini yang pertama Nabi Adam. Kemudian yang kedua Nabi Musa. Nabi Musa banyak dalilnya, akan disebut di sini dalil oleh pengarang. Kemudian yang ketiga adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada beliau ketika peristiwa apa? Mi'raj ke langit. Itu naik ke atas langit. Nah, ini tiga orang nabi yang Allah Subhanahu wa taala berbicara kepadanya. Sebagaimana ditunjukkan oleh nas dari Al-Quran dan Sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata beliau, "Wa man adina lahu sami'ahu Jibril alaihi salam," didengar oleh Jibril alaihi salam. "Wa man adina lahu min malaikatihi wa rusulih," dan siapa yang Allah kehendaki dari para malaikatnya dan rasul-rasulnya. Nah, disebutkan dalam beberapa hadis dalam riwayat Muslim bahwa Allah Subhanahu wa taala kalau menetapkan suatu perkara, berfirman menetapkan suatu perkara, maka itu didengar oleh malaikat-malaikat penyandang arsy. Jadi arsy Allah Subhanahu wa taala itu dipikul oleh 8 orang malaikat. Nah, wa yahmilu arsy rabbika fawqahum yawma idzin 8. Nah, dan arsy Rabbmu dipikul pada hari itu oleh 8 orang malaikat. Pembahasan tentang arsy sebenarnya banyak ya. Cuman ini kita agak meringkas. Jadi ketika Allah berfirman dengar oleh malaikat penyandang arsy. Malaikat penyandang arsy menyampaikannya kepada malaikat di langit. Wa ya'dzana lahum fayazurunahum. Dan Allah memberikan izin kepada mereka dan mereka itu berziarah mengunjungi Allah Subhanahu wa taala. Tapi di kalimat diberi izin kemudian mengunjungi Allah, ini memang ada dalam satu hadis. Hadis riwayat Ibnu Majah dan At-Tirmidzi dari hadis Abu Hurairah bunyinya, sungguhnya penduduk surga apabila mereka sudah masuk surga mereka turun dalam kemuliaan amalan mereka sesuai dengan tingkatan amalan mereka. Kemudian diizinkan untuk mereka pada waktu tertentu pada hari Jumat, ya dari hari-hari dunia, kemudian mereka pun berziarah kepada Allah Subhanahu wa taala, berkunjung kepada Rabb mereka. Tapi hadis ini dilemahkan oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu taala. Ya, kalau begitu batas yang kita yakini bahwa Allah berbicara dengan kaum mukminin dan mereka juga berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini jumlah keyakinan tentang kalam Allah, tentang firman Allah Subhanahu wa taala. Jadi pertama Ibnu Qudamah menekankan bahwa Allah itu berbicara. Dan kita katakan pembicaraan Allah, sifat berbicara Allah adalah sifat yang ditetapkan oleh para ulama sesuai dengan dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini sepakat para ulama as-salaf. Pembicaraan Allah, sifat al-kalam bagi Allah itu adalah qadimun naw. Jenisnya sudah terdahulu, sudah sangat lama sekali. Hadithul ahad. Nah, satu persatu dari pembicaraan itu ada yang hadith, ada yang baru. Yaitu Allah baru berbicara dengannya sesuai dengan kehendak dan keinginan Allah Subhanahu wa taala yang maha besar lagi maha mempunyai hikmah. Kemudian pembicaraan Allah ini didengarkan, diperdengarkan kepada siapa yang Allah kehendaki dari makhluknya. Karena itu didengar oleh Nabi Musa tanpa perantara, didengar oleh Jibril, didengar malaikat dan rasulnya yang Allah kehendaki. Dan Allah juga berbicara kepada kaum mukminin di akhirat, dan mereka juga berbicara kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dibawakan di sini dalil oleh Ibnu Qudamah tentang hal tersebut. Qala Allah Ta'ala berfirman, wa kallama Allah Musa taklima. Dan Allah Subhanahu wa taala berbicara kepada Nabi Musa, berbicara kepada Musa dengan sebenar-benar pembicaraan. Di sini kalimat Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan Musa. Berikan Allah berbicara langsung kepada Nabi Musa alaihi salam. Kemudian ditekankan lagi taklima dengan sebenar-benar pembicaraan.
ahli bid'ah, mereka tidak menerima ayat ini. Karena itu ayatnya ditahrif. Mereka ganti bacaannya. Kalau di sini bacaannya apa? Wa kallamallahu Musa taklima. Mereka baca wa kallamallaha. Di sini dibaca Allahu, dia baca Allah. Kalau dalam bacaan Al-Quran dibaca Allahu pakai dhamma, mereka pakai fathah. Beda maknanya memang. Kalau pakai Allahu, Allah adalah pelakunya. Allah yang berbicara kepada Musa. Kalau Allah, pelakunya adalah Musa. Musa berbicara kepada Allah. Jadi dia memang nggak mau menetapkan Allah itu mempunyai sifat berbicara. Karena itu dia katakan Musa yang berbicara kepada Allah, bukan Allah yang berbicara kepada Musa. Ini kekurangan ajarannya ahlul bid'ah sampai merubah, mentahrif Al-Quran. Didengar hal ini oleh sebagian imam, sudah anggaplah ayat itu seperti itu. Apa yang dia katakan tentang firman Allah Subhanahu wa taala? Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walamma jaa Musa limiqatina wa kallamahu rabbuhu." Dan tatkala Musa datang ke miqat kami dan Rabbnya berbicara kepadanya. Nah di sini tidak bisa lagi dia takwil. Ya mau dia ganti apa? Tidak bisa dari sisi bahasa sama sekali dia ganti. Dan sini pastikan Allah yang berbicara kepadanya dan Rabbnya berbicara kepadanya. Jadi nyanyi ini dari Musa. Nah Allah berbicara kepadanya. Tidak bisa dia katakan nyanyi ini yang berbicara kepada Allah, kepada Rabbnya. Kan tidak bisa ya. Masa sinya berbicara kepada Rabbnya? Tidak bisa kan? Dari sisi bahasa Indonesia saya sudah kacau dipahami. Mulai dari mana dari ayat ini? Menunjukkan bacaan yang benar, Allah berbicara kepada Musa. Dan itu keutamaan bagi Nabi Musa, Nabi Adam dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Langsung mendapatkan wahyu tanpa perantara. Tanpa perantara. Kemudian wa qala subhanahu, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, "Ya Musa, wahai Musa, inni istafaituka 'alan nas bi risalati wa bi kalami." Wahai Musa, sungguhnya saya memilih kamu di atas manusia. Sini istafa, Allah memilihnya. Menunjukkan pengkhususan ini. Dipilih dengan apa? Bi risalati, kamu diangkat sebagai rasul. Wa bi kalami, dan saya berbicara kepadamu. Jadi ini keutamaan khusus bagi Nabi Musa. Allah berbicara kepadanya. Penetapan sifat kalam. Sebab kalam ini diidhafakan kepada Allah. Nah, wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa minhum man kallamahu Allah." Wa minhum man kallama Allah. Dan di antara mereka ada yang Allah berbicara kepadanya. Di antara mereka ada yang Allah berbicara kepadanya. Nah, wa qala subhanahu, ya ayat yang keempat dibawakan oleh Ibnu Qudamah. Wa ma kana li basharin ay yukallimahu Allah illa wahyan aw min wara'i hijab. Dan tidaklah seorang hamba itu dia dibicarai oleh Allah Subhanahu wa taala kecuali illa wahyan, dengan wahyu. Ya wahyu itu dikirim wahyu kepadanya melalui perantara Jibril. Aw min wara'i hijab, atau di belakang hijab. Berbicara langsung tapi tidak melihat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, demikian Nabi Musa berbicara kepada Allah tapi tidak melihat. Nabi Muhammad juga berbicara dan tidak melihat. Dia tidak melihat dengan mata kepalanya sebagaimana yang akan kita terangkan. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala mensifatkan dirinya, Allah mempunyai sifat berbicara. Ayat yang ke-5 sebutkan di sini oleh Ibnu Qudamah rahimahullah, kata beliau, wa qala subhanahu, dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Falamma ataha nudiya ya Musa." Tatkala Nabi Musa datang ke al-wadi, ke tempat yang telah ditentukan, nudiya ya Musa, maka dipanggillah, wahai Musa, inni ana rabbuka, sungguhnya saya adalah Rabbmu. Di kalimat falamma ataha nudi, ia dipanggil, wahai Musa, saya adalah Rabbmu. Ini kalimat nudi, dipanggil. Kalimat dipanggil itu dalam bahasa Arab, an-nida, itu adalah memanggil dengan suara yang keras. Itu sepakat para ulama ahli bahasa.
bahwa an-nida itu adalah memanggil dengan suara yang keras. Sama kalau dalam bahasa Indonesia ya. Nah, kalimat diteriaki misalnya. Itu menunjukkan bahwa dipanggil dengan suara yang keras. Itulah an-nida. Karena itu adzan dikatakan an-nida. So panggilannya dengan suara yang keras. Adzan itu. Nah, ini menunjukkan dari ayat ini tetapkan 3 perkara. Perkara yang pertama ditetapkan dari ayat ini bahwa Allah Subhanahu wa taala itu mempunyai sifat berbicara. Kemudian yang kedua, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan suara. Dengan suara. Kemudian yang ketiga, Allah Subhanahu wa taala berbicara dengan huruf. Dengan huruf. Tidak seperti perkataan ahli bid'ah, Allah itu berbicara tapi tanpa suara dan tanpa huruf. Perbicaraan dalam dirinya saja. Ini pendapatnya orang-orang Asy'ariyah. Dan ini adalah perkara yang batil. Ibnu Qudamah akan membawakan dalil tentang ini. Baik, ayat berikutnya, wa qala subhanahu, dan berkata Allah Subhanahu wa taala, innani ana Allahu la ilaha illa ana fa'budun. Sungguhnya saya adalah Allah yang tidak ada ilah ya kecuali saya, maka sembahlah saya. Ini kalau bukan kalam Allah, kata Ibnu Qudamah, wa ghairu jaiz, dan tidak bisa ayakula hada, tidak ada yang bisa mengucapkan ini ahadun ghairullah, seorang pun selain Allah. Andai kata ini bukan kalam Allah, bukan firman Allah, maka tidak boleh mengatakan, tidak boleh ada seorang pun selain Allah mengatakan, sungguhnya saya ini adalah Allah, tidak sembahan kecuali saya, maka sembahlah saya. Siapa yang bisa mengucapkan ini? Adalah Allah Subhanahu wa taala. Menunjukkan bahwa Al-Quran itu adalah kalam Allah, adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Kemudian waqala Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, dan berkata Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, "Idza takallama Allah bil wahyi, sami'a sautahu ahlus sama'." Rawa dzalika atau ruwiya dzalika an Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata Abdullah bin Mas'ud, apabila Allah berbicara dengan wahyu, maka suaranya didengar oleh penduduk langit. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari secara mu'allaqan dari Ibnu Mas'ud. Baik. Kemudian warawa Abdullah bin Unais an Nabi sallallahu alaihi wasallam annahu qala, Nabi berkata, yahsyurullahu al-khalaiqa yawm al-qiyamah uratan hufatan gurlan buhma. Allah akan mengumpulkan para makhluk pada hari kiamat uratan, dalam keadaan telanjang, hufatan, dalam keadaan tidak memakai alas kaki, gurlan, dalam keadaan belum disunat, belum dikhitan, buhman, dalam keadaan buhman. Ada 2 penafsiran buhman ini. Ada yang mengatakan hitam tubuhnya, dan ada yang mengatakan seperti binatang, tidak bisa berbicara. Fayunadihim bisautin, maka Allah memanggil mereka dengan suara, yasma'uhu man ba'ud kama sami'ahu min qarib, kama yasma'u man qarib, didengar oleh orang yang jauh sebagaimana orang yang dekat mendengarnya. Allah berfirman, Anal Malik, Anad Dayyan. Allah berfirman, saya adalah yang maha berkuasa, saya adalah Ad-Dayyan. Rawahul A'immah wastashhada bihi Al-Bukhari. Kata Ibnu Qudamah, ini diriwayatkan oleh para imam, dan Imam Al-Bukhari menjadikan sebagai pendalilan. Ya, memang ada menghasankan hadis ini. Dan ada juga di antara para ulama yang melemahkannya. Wa fi ba'dil athar, dan di sebagian athar, ini athar yang diinginkan athar Israiliyat, hanya dibawakan oleh Ibnu Qudamah, hanya sekedar penguat saja. Adapun kita kaum muslimin dalam masalah Israiliyat itu ada yang diketahui benarnya. Kalau ada nas syariat membenarkan, maka kita benarkan. Yang pertama Israiliyat, kisah-kisah Bani Israel. Yang kedua, ada yang dipahami, diketahui dustanya, sebab nas syariat sudah menjelaskan dustanya. Nah, maka harus ditolak. Dan ada yang tidak diketahui benar atau dustanya, maka yang seperti ini boleh diceritakan. Ya, tidak apa-apa bercerita, tapi jangan dibenarkan, jangan pula didustakan. Ya, kita lihat, ini Israiliyat yang dibawakan oleh Ibnu Qudamah di sini. Kata beliau, fi ba'dil athar anna Musa alaihi salam
lailatan ra'an nara fahalatku fafazi'a minha. Sungguhnya Musa alaihi salam suatu malam beliau melihat api. Maka api ini membuat beliau takut. Fafazi'a minhu, maka beliau gentar darinya. Fanadaku rabbuhu, maka Rabbnya memanggilnya. Nada, memanggilnya. Ya Musa, wahai Musa. Fa'ajaba sari'an istinasan bis-sawt. Maka Nabi Musa menjawabnya cepat, istinasan bis-sawt, dengan memperbaiki suaranya. Faqala labbaik labbaik, asma'u sawtaka wa la ara makanaka, fa aina anta? Nabi Musa berkata, labbaik labbaik, saya datang, saya penuhi panggilanmu, saya penuhi panggilanmu. Asma'u sawtaka, saya dengar suaramu. Wa la ara makanak, dan saya tidak melihat tempatmu. Fa aina anta, di manakah engkau? Faqala, maka Allah berfirman, ana fawquka wa amamuka wa an yaminika wa an shimalik. Saya ada di atasmu dan di belakangmu, di kananmu dan di kirimu. Fa'alima anna hadhihi sifah la tanbaghi illa lillah. Maka ia pun mengetahui bahwa sifat ini tidak pantas kecuali hanya untuk Allah. Qala kadzalika anta ya ilahi, afa kalamuka asma' am kalam rasulik? Qala bala kalami ya Musa. Maka Nabi Musa berkata, demikianlah engkau wahai Rabbku, wahai sembahanku, apakah yang saya dengar sekarang ini adalah firmanmu atau firman utusanmu? Maka Allah berfirman, bahkan firmanku wahai Musa yang kamu dengar. Cuma sekali lagi ini dari Israiliyat, hanya sekedar dihikayatkan. Adapun isinya terkandung di dalamnya itu berkaitan dengan masalah keyakinan. Kalau ada nas syariat membenarkan, maka kita benarkan. Kata Ibnu Qudamah, kata beliau, wa min kalamillahi subhanahu al-Qur'anul azim, wa huwa kitabullahil mubin, wa habluhul matin, وصراطه المستقيم وتنزيل رب العالمين نزل به الروح الأمين على قلب سيد المرسلين بلسان عربي مبين منزل غير مخلوق منه بدأ وإليه يعود. Baik, kata beliau, dan dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, dari firman Allah subhanahu wa ta'ala, dari kalamullah adalah Al-Quranul Azim. Jadi Al-Quranul Azim itu adalah bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Iya. Nah, itu adalah bagian dari firman Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, inilah tadi kita katakan bahwasanya sifatul kalam itu qadimun nau'nya sudah dari dahulu, hadithul ahad. Nah, adapun satu persatunya ada yang baru difirmankan oleh Allah subhanahu wa ta'ala sesuai dengan kebesaran dan hikmahnya. Iya.